Oke, selamat datang kembali di channel Komitmennya yang akan menjelaskan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Oke, sesuai dengan judul maupun deskripsi, di sini kita akan melakukan pencadangan terhadap aplikasi WhatsApp ya teman-teman ya, di mana aplikasi ini kita lakukan pencadangan dari device maupun ponsel yang lama ke ponsel yang baru ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah, di sini analoginya ataupun saya dalam pensimulasian di sini untuk screen record yang pertama ini saya menggunakan device yang ingin kita backup ataupun di sini device yang lama ya teman-teman ya, yang ingin dilakukan pencadangan kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman bisa masuk ke aplikasi WhatsApp teman-teman kayak gitu ya. Nah, dan nanti untuk chat ini akan saya blur ya, karena mengingat ini merupakan bagian dari privacy ya, dan nggak mungkin saya share juga kayak gitu. Nah, kalau udah, teman-teman bisa mengklik tombol 3 di atas ini. Kayak gitu. Kita klik, kemudian kita masuk ke setelan. Kayak gini. Kalau udah, teman-teman bisa masuk ke dalam chat, kayak gini ya. Nah, kayak gini. Kalau udah teman-teman masuk ke cadangan chat kayak gini ya, ataupun melakukan proses backup kita ya dari ponsel yang lama kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa klik dulu frekuensinya ya. Ini di sini kita klik hanya ketika saya mengetuk cadangkan kayak gitu, ataupun harian juga bisa ya teman-teman ya, terserah teman-teman kayak gitu. Nah, dan perlu teman-teman ketahui, di sini kita harus memiliki akun Google dulu teman-teman. Nah, kenapa kayak gitu? Karena akun Google ini berguna untuk melakukan sinkronisasi ataupun proses integrasi ya. Jadi ketika kita melakukan pencadangan ataupun backup ini nanti akan kita direct ataupun kita simpan di dalam akun Google yang kita miliki kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus punya akun Google dulu. Kalau teman-teman udah punya akun Google yang tentunya sudah diloginkan di dalam device maupun ponsel yang ingin teman-teman lakukan backup, teman-teman bisa klik seperti ini ya. Kayak gitu, ataupun menambahkan akun, kayak gitu juga bisa ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, kalau tambahkan akun, teman-teman bisa menambahkan akun Google yang ingin teman-teman lakukan proses dari backup ini teman-teman, kayak gitu ya. Dan tentunya akun Google ini bertujuan untuk melakukan backup di HP yang lama, kemudian bertujuan untuk melakukan apa namanya istilahnya direct lah di ponsel yang baru ya. Jadi nanti ponsel yang baru juga harus memiliki akun Google yang sama kayak gitu ya teman-teman ya, agar terintegrasi kayak gitu. Nah, kalau udah dipilih akun Google-nya, di sini teman-teman juga bisa sertakan video kayak gitu. Terserah teman-teman ya. Kalau di sini sertakan video ya artinya kita menyertakan video yang ingin kita backup ke HP yang baru kayak gitu teman-teman. Oke, langsung saja klik cadangkan ya. Oke. Nah, jadi di sini akan mencadangkan dari semua chat kita dari HP yang lama dan juga berserta media ataupun video yang sudah kita klik ke HP yang baru teman-teman kayak gitu ya. Ataupun yang device kedua kayak gitu. Nah, di sini analoginya seperti itu ya teman-teman. Di sini saya menggunakan device 1 kayak gitu. Dan ini kita tunggu hingga proses backup maupun pencadangan ini selesai dilakukan ya teman-teman ya. Ini tergantung dari penyimpanan data ataupun WhatsApp teman-teman. Semakin banyak chat dan semakin banyak video ataupun media, hal ini juga tentunya menambah durasi waktu terkait dengan pencadangan ini ya teman-teman. Semakin banyak data yang tersimpan di dalam aplikasi di dalam WhatsApp ini tentunya akan membuat semakin lama dalam proses backup. Jadi hal ini harus kita tunggu hingga proses backup ini selesai dilakukan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus menyiapkan charger untuk mencharge HP teman-teman supaya ketika melakukan backup tidak kehabisan daya ya teman-teman ya kayak gitu. Oke, nah kita tunggu hingga proses backup ini selesai dilakukan ya teman-teman ya dari HP yang pertama ataupun HP yang lama ini. Oke. Nah, ini proses backup data sudah hampir mau selesai ya teman-teman ya. Nah, ini saya tidak jadi mencadangkan video
Karena memang storage yang berada di Google itu ternyata space-nya kurang ya gitu. Jadi nggak saya backup dengan videonya kayak gitu ataupun medianya, karena bakal makan banyak source maupun penyimpanan yang berada di akun Google kita kayak gitu. Nah ini tadi kalau teman-teman tahu, ini di dalam pencadangan ini secara default ini dipilih jangan pernah melakukan backup ya kayak gitu. Jadi ketika sekalinya kita melakukan backup ya bakal makan waktu yang lama sekali, dan ini kurang lebih setelah saya baca tadi penyimpanannya itu ada 18,1 GB seingat saya kayak gitu. Jadi besar banget. Karena memang ini HP Pak D saya ya, jadi nggak pernah dilakukan backup. Nah, kayak gini teman-teman. Cadangan terakhir jangan pernah ini ya. Nah, ini status dihentikan ya karena kehabisan ruang penyimpanan. Nah, untuk melakukan backup kurang lebih seperti itu teman-teman, dan ini saya coba ganti akun Google dulu ke akun Google yang lainnya supaya tidak kehabisan penyimpanan ya teman-teman ya. Nah, ini kehabisan kayak gini teman-teman, jadi nggak bisa melakukan backup nih teman-teman, bisa baca ya, tidak dapat menyelesaikan pencadangan kayak gitu. Nah, ini kelola penyimpanan Google. Nah, hal ini terkait dengan storage ataupun penyimpanan yang berada di akun Google kayak gitu. Karena akun Google itu teman-teman, kalau teman-teman ketahui itu kurang lebih disediakan maximize size ataupun maksimal ukurannya itu 15 GB teman-teman. Nah, ini sedangkan tidak pernah melakukan backup ya selama berabad-abad teman-teman kayak gitu ya, karena nggak pernah di backup kayak gitu. Jadi ini kehabisan ruang. Saya coba untuk ganti akun Google dulu ya teman-teman. Namun untuk caranya seperti itu teman-teman, kita melakukan pencadangannya ya teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung kayak gitu. Oke, saya ganti dulu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya, karena tadi itu kita terkendala masalah akun Google untuk melakukan pencadangan. Di sini saya tadi udah ngebuat akun Google untuk backup kayak gitu ya. Oke, langsung aja teman-teman, kita masuk ke akun Google, terus kita pilih akun Google ataupun Gmail yang kita ingin tentukan untuk melakukan backup teman-teman kayak gitu, kita pilih ya. Kayak gitu. Nah, kalau udah, teman-teman langsung klik izinkan kayak gini. Terus kita klik nih, cadangkan. Kayak gitu. Oke ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kita seperti biasa tadi, kita tunggu hingga proses pencadangan ini selesai dilakukan, dan nanti akan kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Oke, tetap dipantau aja ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya. Nah, di sini kita melakukan backup. Untuk progresnya teman-teman bisa lihat di sini masih 1% kayak gitu. Nah, seperti yang sempat saya singgung sebelumnya, bahwasannya ketika melakukan backup itu menyesuaikan dengan data kita dari WhatsApp yang ingin kita lakukan backup ini ya teman-teman. Semakin banyak data yang tersimpan di dalam WhatsApp kita, yaitu tentunya berhubungan dengan chat WhatsApp yang kemudian berkaitan dengan media juga kayak gitu ya. Nah, ini tidak saya sertakan video, ini ukurannya saja 6,6 GB ya. Ini artian untuk hanya melakukan backup terhadap chat aja, supaya chat dari WhatsApp kita nggak hilang ketika kita menginstal WhatsApp di ponsel maupun device yang baru ya teman-teman ya, kayak gitu ya. Nah, ini total mengunggahnya ini ada ukurannya 101 MB ya kayak gitu. Totalnya 6,6 GB kayak gitu. Untuk progres masih 1%, dan semakin banyak data tentunya semakin lama juga untuk proses dari backup ini. Nah, makanya teman-teman ketika melakukan backup, HP teman-teman itu harus di-charge dulu ya teman-teman ya. Sambil di-charge supaya ketika kita melakukan backup ini, ponsel kita ataupun device kita itu tidak kehabisan daya teman-teman. Supaya proses dari pencadangan kita masih terus berjalan kayak gitu. Nah, ini bakal lama banget kayak gitu. Ini udah jam setengah 9 ya kayak gitu ya. Kita tunggu aja hingga proses dari backup ini selesai dilakukan. Terus kita akan melanjutkan di HP yang baru nantinya ya teman-teman ya. Oke, kayak gitu aja. Kita tunggu. Nah, oke ya teman-teman ya. Nah, di sini proses dari backup ini menunjukkan progres, menunjukkan 94%. Nah, ini tinggal bentar lagi proses backup dari HP yang lama ini bakal selesai dilakukan ya teman-teman, setelah kita menggunakan akun Google yang baru kayak gitu. Kita tunggu aja. Oke teman-teman, mantap jiwa.
Oke, melanjutkan video yang tadi ya teman-teman ya, terkait backup. Nah ini backup sudah selesai. Nah ini cadangan terakhir nih, ini terakhir kali kita melakukan backup ya, ini historinya. Ini jam 00:36 ataupun setengah 1 ya, kayak gitu. Nah kalau udah kayak gini, ini udah bisa kita lakuin pemindahan data terhadap HP yang baru, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, oke ya, kita di sini berada di device yang baru. Kayak gitu, di screen record yang device yang kedua ya teman-teman analoginya. Jadi nggak usah bingung. Oke. Di sini berhubung belum ada WhatsApp, kita langsung aja install dulu WhatsApp-nya kayak gitu. Nah, ini kita login dulu ya teman-teman ya. Kita harus login dulu, tentunya menggunakan akun Google yang dilakukan untuk melakukan backup yang tadi teman-teman kayak gitu ya. Untuk mengintegrasikan dari data WhatsApp yang sudah di backup kayak gitu. Nah, kita login dulu. Nanti akan saya sensor ya ini. Nah, kalau kita udah masukin kata sandi, kita lanjut. Biasalah kayak teman-teman login ya. Kayak pada umumnya. Nah, kayak gini. Yes, I'm in. Artinya kita setuju untuk masuk ya. Nah, never lose your contact. Nah, ini untuk melakukan recovery terhadap kontak, daftar kontak ya dari HP yang lama. Nah, ini kita nyalain turn on backup kayak ini. I agree ataupun setuju. Gitu. Oke. Ini mulai melakukan sinkronisasi dulu ya teman-teman. Kita tunggu. Ya namanya juga HP baru kayak gitulah pada umumnya. Oke, setuju. Pokoknya ini disetujuin terus ya. Kayak gitu. Nah, kita masuk kembali ke Play Store. Kita download aplikasi dari WhatsApp. Ini kita cari deh WhatsApp. Nah, kita install dulu. Nah, pokoknya kita tunggu hingga proses download dari WhatsApp ini telah selesai dilakukan. Nanti kita akan kembali melanjutkan ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini untuk proses download WhatsApp sudah selesai dilakukan. Nah, langkah yang perlu kita lakukan adalah kita buka kayak gitu dan kita melakukan setup maupun konfigurasi terhadap WhatsApp di HP yang baru ataupun HP kedua ya, teman-teman. Analoginya seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini menggunakan bahasa Indonesia, lanjut kayak gini. Setuju dan lanjutkan. Nah, ini notifikasi izinkan. Nah, ini nomor HP dari WhatsApp yang digunakan teman-teman kayak gitu. Jadi dari kenapa tadi saya di awal bilang bahwa kita harus menyiapkan nomor SIM karena hal ini nantinya untuk OTP itu akan di-share ke nomor HP terkait kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Jadi teman-teman harus memasangkan SIM di HP kedua ataupun di HP yang baru kayak gitu. Oke, lanjut kita isiin dulu. Oke, kalau udah diisi kita lanjut. Oke, di sini kita akan dimintai kode OTP kayak gitu dan kita hanya perlu tinggal menunggu kayak gitu sampai kita dapat pesan ya. Kayak gitu. Oke, nah di sini kita udah menerima OTP ya, teman-teman. Kayak gitu. Bisa dua metode, bisa lewat pesan ataupun langsung dikirim
lewat SMS ya teman-teman ya, ataupun lewat direct kayak gitu. Nah, ini digunakan untuk mengirim pesan dan foto dengan mudah ke teman, keluarga. Izinkan WhatsApp mengakses kontak, foto, dan media lainnya kita lanjut kayak gini. Nah, kita izinkan aja teman-teman, izinkan juga. Pokoknya di allow terus kayak gitu. Nah, di sini dia akan mencari cadangan dari proses pencadangan dari HP yang pertama ataupun HP lama setelah kita melakukan backup yang tadi teman-teman. Nah, di sini langsung muncul ya bahwa proses backup ini historinya 32 menit yang lalu berdasarkan dari proses backup HP yang lama kayak gitu dengan ukuran 6,6 GB. Nah, di sini ada akun Gmail ataupun akun Google teman-teman ya yang bisa terbaca kayak gitu. Nah, ini kita klik pulihkan teman-teman. Kalau lewati nanti teman-teman nggak bisa memulihkan cadangan yang dari proses pencadangan sebelumnya ataupun dari HP yang lama. Nah, ini kita klik pulihkan kayak gini. Nah, kita tunggu hingga proses dari pemulihan ini selesai dilakukan ya teman-teman ya. Kayak gitu. Ya, kita tunggu dulu. Nah, di sini ada notifikasi bahwa di sini sedang memulihkan media ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, dia terus berjalan kayak gitu, mengunduh terus dia. Kayak gitu ya teman-teman. Kita tunggu hingga proses ini selesai dilakukan. Oh iya teman-teman, sekedar saya mengingatkan jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe di channel Komitmen agar channel Komitmen selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman semuanya ya. Oke. Nah, ini kita tunggu ya teman-teman ya, daripada memakan waktu nanti ketika sudah selesai nanti akan kita lanjutkan lagi dan teman-teman juga sambil mensimulasikan boleh ya teman-teman, silahkan ya. Kita tunggu. Ternyata berjalannya cukup cepat ya di sini. Menyelesaikan 99% di sini tahapannya ya. Kita tunggu aja lah ya teman-teman ya. Nah, di sini pemulihan selesai nih teman-teman. Ini pemulihan selesai. Terus di sini bisa teman-teman baca bahwa ada 104.000 sekian pesan dipulihkan. Media Anda akan dipulihkan di latar belakang. Artian di sini dia ketika kita melanjutkan nantinya prosesnya itu akan tetap berjalan di dalam pemulihan ini. Jadi dia akan melakukan download secara step by step ya ataupun melakukan pemulihan secara step by step kayak gitu. Ketika kita menjalankan aplikasi WhatsApp ini. Nah, kita lanjutkan aja teman-teman. Kayak gini. Nah, di sini info profil dari WhatsApp yang lama yang setelah kalian backup ya teman-teman ya. Kita lanjut kayak gini. Nah, dia sedang menginisialisasi kayak itu. Nah, jadi untuk tampilan yang atas seperti ini ya teman-teman ya. Dia sudah memulai memulihkan media di background kayak gini. Di background tuh kayak gini, dia running di latar belakang. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kita tunggu pokoknya hingga proses ini selesai dilakukan dan ini chatnya sudah kembali normal dan seutuhnya kembali ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, mungkin itu saja teman-teman dari video mengenai bagaimana cara kita untuk membackup data dari HP yang lama ataupun HP 1 yang kemudian sekaligus kita melakukan pemulihan terhadap HP yang baru ya teman-teman. Tentunya kita memiliki dua syarat. Nah, untuk syarat yang pertama, teman-teman harus memiliki akun Google yang sama untuk melakukan backup. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus memiliki SIM card yang aktif sesuai dengan WhatsApp yang teman-teman pakai kayak gitu ya teman-teman. Jadi ada dua syarat yang memang harus teman-teman penuhi ya teman-teman untuk melakukan backup yang kemudian recovery ataupun pemulihan secara utuh ataupun secara 100% ya teman-teman kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini kita hanya perlu menunggu tahapan ini pemulihan selesai dilakukan dan chat otomatis akan pulih seutuhnya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Komitmen agar channel Komitmen selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman. Yeay, see you, sampai jumpa di video yang berikutnya.